Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat tentunya. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Rapot Radio on Podcast, di mana selama 30 menit ke depan kita akan menyuguhkan sejumlah informasi untuk kalian Tribuners, mulai dari perakiraan cuaca di Maluku per hari ini Selasa 16 September 2025. Kemudian nanti akan ada informasi mengenai tinggi gelombang, lalu akan ada juga informasi mengenai gempa bumi yang terjadi di Maluku berdasarkan data dari BMKG, dan juga tentunya akan ada jadwal kapal untuk kalian yang ingin bepergian ke luar Pulau Ambon ataupun ke luar Maluku ya Tribuners. Dan nanti akan ada 3 berita yang menjadi headline kami di portal www.tribunambon.com. Jadi untuk kalian yang ingin bergabung dan mungkin nanti mau menanggapi sejumlah informasi yang diberikan Tribuners, bisa bergabung melalui live kanal YouTube Tribun Ambon News, dan juga nanti di komen-komen aja kalian yang mau request mau dibacain berita seputar Maluku juga dipersilakan, yang mau kirim-kirim salam dan juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada mungkin kerabat-kerabat ataupun pasangan yang lagi berjauhan juga boleh ya Tribuners, silakan di komen aja nanti dibacain satu-satu. Nah, yang pertama selalu kita mulai dengan informasi cuaca ya Tribuners. Berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG Maluku per 16 September 2025 itu untuk Kabupaten Bursal dan SBB hujan petir, selebihnya cuacanya cukup baik. Namun kita lihat satu-satu. Yang pertama ada Maluku Tengah dengan cuaca hujan ringan, kemudian suhu udaranya di 18 sampai 24 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 79 sampai 99%. Kemudian ada Maluku Tenggara dengan cuacanya berawan, lalu suhu udaranya di 26 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 79 sampai 83%. Lalu ada Kepulauan Tanimbar dengan cuaca berawan, kemudian suhu udaranya di 22 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 53 hingga 91%. Berikutnya ada Kabupaten Buru dengan cuacanya hujan ringan dan suhu udaranya di 21 sampai 26 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udaranya di 78 sampai 96%. Berikutnya ada Seram bagian timur dengan cuaca hujan ringan dan suhu udara di 21 sampai 26 derajat Celcius Tribuners. Lalu kelembapan udaranya di 83 hingga 99%. Next ada Seram bagian barat dengan cuaca hujan petir, suhu udaranya di 22 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 76 sampai 98%. Lalu ada Kepulauan Aru dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 24 sampai 29 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 69 sampai 96%. Berikutnya ada Maluku Barat Daya dengan cuaca berawan, suhu udara 26 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 74 sampai 78%. Lalu ada Buru Selatan dengan cuacanya petir dan suhu udaranya di 19 sampai 25 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 73 sampai 99%. Lanjut ada Kota Ambon dengan cuaca hujan ringan dan suhu udara 23 sampai 27 derajat Celcius. Kelembapan udaranya di 82 sampai 96%. Terakhir ada Kota Tual dengan cuaca berawan dan suhu udara 27 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udaranya di 73 sampai 83%.
Untuk di Kota Ambon memang terkonfirmasi ya bahwa cuaca hari ini ada hujan ringan sejak pagi tadi, namun memang sempat berhenti sejenak. Saat ini untuk di Rumah 3 tempat kami berada, eh, sementara lagi berawan ya, tidak hujan. Untuk kalian yang berada di kabupaten atau kota lainnya mungkin bisa di komen juga apakah sesuai dengan perakiraan dari BMKG Tribuners. Sambil menunggu kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya mengenai tinggi gelombang. Untuk hari ini itu prediksi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter, berpeluang terjadi di 6 perairan. Yang pertama di perairan utara Pulau Buru, kemudian perairan selatan Pulau Buru, lalu perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Untuk pola angin di wilayah Maluku sendiri, Tribuners, itu umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 6 sampai 25 knot. Dan peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai 25 knot itu terpantau di perairan Pulau Buru, kemudian perairan Seram bagian timur di Pulau Gorong, lalu perairan Kepulauan Kei, dan perairan Wetar yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Pastinya ada saran keselamatan dari BMKG Tribuners, harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Kemudian untuk kapal tongkang itu apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Untuk kapal feri apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Sementara untuk kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar itu apabila kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Pastinya kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, dimohon atau diimbau agar tetap selalu waspada ya Tribuners. Lanjut, kita punya informasi mengenai gempa bumi di Maluku yang dideteksi oleh BMKG Maluku. Untuk hari ini itu kebetulan hanya satu kali gempa yang terdeteksi, yaitu di pukul 2:57 ya dini hari waktu Indonesia Timur. Ada gempa dengan magnitudo 3,8 Tribuners di 82 km utara Banda, Maluku Tengah, dan juga di 87 km tenggara Tehoru, Maluku Tengah di kedalaman 15 km. Biasanya ada sekitar 2, 3, 4 bahkan 5 kali gempa yang terdeteksi, namun untuk hari ini hanya ada satu saja. Jadi kita geser lagi ke informasi selanjutnya, yaitu informasi mengenai jadwal kapal Tribuners. Kita mulai dengan jadwal kapal Ngapulo yang pada 15 September semalam jam 11 itu berangkat dari Makassar, kemudian akan tiba di Surabaya pada 17 September besok di jam 3 pagi Tribuners, lalu berangkat dari Surabaya itu 17 September jam 6 pagi, kemudian tiba di Jakarta 18 September di jam 8 pagi. Nanti dari Jakarta berangkatnya 18 September di jam 9 pagi, kemudian tiba kembali di Surabaya pada 19 September di jam 12 siang. Dari Surabaya itu berangkatnya hari Jumat 19 September di jam 4 sore, kemudian tiba di Makassar pada 20 September di jam 9 malam.
Lalu dari Makassar berangkatnya 21 September di jam 1 dini hari dan tiba di Bau-Bau pada hari Minggu 21 September di jam 3 sore. Dari Bau-Bau berangkatnya 21 September jam 5 sore dan akan tiba di Namlea pada 22 September di jam 4 sore. Lalu dari Namlea itu berangkatnya Senin 22 September di jam 6 sore Tribuners dan tiba di Ambon pada hari Selasa 23 September di pukul 00.01. Peralihan dari tanggal 22 menuju 23. Oke, sampai di situ dulu. Nanti kita update lagi tentunya di rapot edisi berikutnya ya. Kita lanjut ke jadwal kapal di pelabuhan kecil Tribuners atau pelabuhan Slamet Riyadi. Untuk hari Selasa itu ada kapal ke Maluku Utara, ada kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon menuju Buano, kemudian nanti ke Kobi Sadar dan juga ke Weda yang berangkat di pukul 12 siang tadi Tribuners setiap hari Selasa ya dari kota Ambon. Kemudian juga di hari Selasa itu ada Sabuk Nusantara 33 yang berangkat dari Ambon pada pukul 8 malam sebentar menuju Ambalau, kemudian Wamsisi, lalu ke Namrole dan Leksula, Tifu dan juga Waimulang serta Fogi. Lalu nanti akan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Untuk hari Senin Tribuners itu ada kapal Teratai Prima 1 yang berangkat pukul 3 sore dari Ambon menuju Buano, kemudian Fluk, Tepaya, lalu ke Oci, Wayalowar, Soligi, Kawasi dan juga Kupal. Lalu juga ada Cantika Lestari 5E untuk ke Buru Selatan ya, yaitu di hari Senin dan juga Kamis dengan rute yang dilewati ada Ambon, kemudian menuju Ambalau, Namrole, Leksula yang berangkat pada pukul 9 malam Tribuners. Kemudian juga ada kapal ke Pulau Buru, ada Cantika Lestari 6E dan Cantika Lestari 8A yang bergantian, satunya dari kota Ambon, satunya dari Namlea yang berangkat masing-masing di pukul 9 malam. Lalu juga ada kapal ke MBD di hari Senin kemarin Tribuners, ada Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon menuju Damer, kemudian ke Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang yang berangkat pada pukul setengah 8 malam. Sementara itu untuk kalian yang ingin menyeberang ke Pulau Seram bisa menggunakan feri yang ada di pelabuhan penyeberangan Hunimua atau Liang menuju Waipirit. Ada 4 feri yang beroperasi dengan 13 trip dari mulai pukul setengah 6 pagi sampai dengan jam 9 malam Tribuners. Lalu juga yang mau ke Pulau Seram khususnya di Seram Selatan ya, itu bisa menggunakan kapal cepat yang ada di pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju pelabuhan Amahai, sementara yang biasa menggunakan feri dari Tulehu menuju Inamarina Masohi sementara lagi docking atau tidak beroperasi. Nah, untuk kalian yang mau ke Pulau Buru juga Tribuner, selain tadi bisa menggunakan kapal cepat yang ada di pelabuhan Slamet Riyadi, kalian juga bisa menggunakan feri di pelabuhan penyeberangan Galala menuju Namlea. Untuk malam ini itu ada feri KMP Wayangan yang beroperasi dari Galala menuju Namlea, sementara dari Namlea menuju Galala itu tidak ada pelayaran karena ada 2 feri yang sedang docking, jadi hanya 1 feri yang beroperasi. Nah, itu untuk informasi jadwal kapal Tribuners. Lanjut kita ke 3 headline yang menjadi pilihan informasi untuk dibagikan ke Tribuners. Ini yang pertama mengenai 2 warga Tananahu Maluku Tengah yang minta maaf ya setelah sebelumnya memprotes
pemerintah negeri karena tidak mendapatkan bantuan beras. Jadi Tribuners, dua mama ini sempat menyampaikan protes lantaran tidak kebagian bantuan pangan beras dari Bulog, dan mama-mama ini merupakan warga negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpa Putih, Kabupaten Maluku Tengah. Mereka menyampaikan permohonan maaf ke pemerintah negeri. Nah, dua orang mama ini adalah Mama Milka Lelinger dan juga Mama Magdalena Rumalatea. Jadi mereka ini menyampaikan permohonan maaf lewat video yang sempat beredar ya Tribuners pada hari Senin 15 September kemarin. Jadi mereka menuturkan kekeliruan mereka saat memprotes pemerintah negeri terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras. Dalam video keterangan tersebut, Tribuners, Mama Milka ini mengatakan bahwa kami meminta maaf pada pemerintah daerah atau pemerintah negeri Tananahu atas beredarnya video pada tanggal 11 Agustus 2025 itu yang dikatakan bahwa tidak benar, mereka keliru mengatakannya. Lebih lanjut juga dikatakan bahwa saat itu Mama Milka ini sedang dalam keadaan emosi, namun tidak ada maksud. Beliau emosi karena namanya tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pangan beras. Ya, biasa ya di desa-desa itu memang ada kan biasanya kalau pembagian beras ataupun pembagian bantuan sosial lainnya, biasanya terjadi tuh kalau mereka merasa bahwa misalnya si yang tidak mendapatkan bantuan ini istilahnya lebih susah daripada mereka yang mendapatkan bantuan. Nah, biasanya tuh suka protes. Mama Milka ini mengatakan maaf sebesar-besarnya yang mereka lakukan karena dalam keadaan emosi dan juga sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Nah, ini jadi pembelajaran dan kalau bisa tidak diulangi lagi ya Mama. Nah, kemudian beliau juga mengaku bahwa selama ini dirinya masih diberikan kesempatan menerima bantuan dari pemerintah. Mama Milka juga menyampaikan untuk pemerintah dan di kemudian hari apabila ada bantuan-bantuan yang masuk itu menjadi perhatian bagi masyarakat Tananahu agar ada sosialisasi atau pemberitahuan. Mungkin ini jadi masukan positif juga ya ke pemerintah negerinya. Jadi Tribuners, usut punya usut, kedua ibu rumah tangga yang melakukan protes ini ternyata sudah terdata sebagai penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH yang kemudian mungkin ya membuat mereka tidak mendapatkan lagi bantuan pangan beras tersebut. Fakta ini dibeberkan atau diberitahukan oleh Sekretaris Negeri Tananahu Felix Layan kepada reporter Tribun Ambon di Masohi pada hari Jumat kemarin, Tribuners. Dia mengatakan bahwa dua masyarakat yang protes saat penyaluran beras yaitu Mama Milka merupakan penerima PKH tunggal, sementara Mama Magdalena ini suaminya merupakan penerima PKH lansia. Felix juga menerangkan bahwa pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan bahwa beras dan data penerima ini datang dari pihak Bulog. Jadi yang mendata itu Bulognya langsung, bukan pemerintah negeri Tananahu. Dan sebelum itu memang diakui bahwa kedua warga tersebut dan pihak-pihak terkait telah dimediasi oleh Polsek setempat untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Memang di media sosial ya Tribuners, apalagi kalau mama-mama sudah marah-marah itu biasanya
cepat viral tuh karena dibagikan dalam rangka untuk lucu-lucuan. Mungkin kalian juga sempat nonton dulu ada mama-mama di terminal transit Paso yang sempat viral juga, marah-marah nggak jelas sama pemerintah Kota Ambon, tetapi saat didatangi oleh wali Kota Ambon, saat itu masih menjabat sebagai penjabat wali Kota Ambon, Bapak Bodewin Watimena, dan kemudian didatangi, dibicarakan baik-baik. Beliau juga sempat meminta maaf. Nah, biasanya seperti ini tuh terjadi karena dalam keadaan emosi, apalagi perempuan, mama-mama ya, jadi dimaklumi. Berikutnya Tribuners, kita punya informasi mengenai penurunan kualitas layanan internet. Telkomsel akhirnya menyediakan internet gratis dan berjanji akan memberi kompensasi. Jadi Tribuners, seperti yang kita tahu bersama ya, kalian juga mungkin di beberapa daerah sudah merasakan penurunan kualitas layanan internet, bahkan ada yang di daerahnya tuh jaringannya hilang sama sekali ya. Jadi saat ini Telkomsel telah menyediakan internet gratis di posko internet Merah Putih dan juga berjanji akan memberikan kompensasi bagi pelanggan. Hal itu diutarakan oleh EVP External Communication Sabdri Rashid dalam siaran pers yang diterima pada hari Selasa hari ini ya, 16 September 2025. Dikatakan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan internet gratis di posko internet Merah Putih yang tersedia di beberapa titik strategis di wilayah kantor Telkom Masohi, kemudian Banda Neira, lalu ada Bula, Wahai, dan juga Piru. Selain itu, Telkom Group juga menyiapkan kompensasi bagi pelanggan terdampak berupa potongan tagihan pro rata kartu Halo dan juga IndiHome. Serta ini ada penggantian kuota hangus untuk pelanggan Telkomsel prabayar selama periode gangguan terjadi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Nah, kalau kita lihat di media sosial memang sudah cukup banyak ya pengguna jaringan dari Telkomsel ini ya, yang memang mengutarakan keresahan mereka terkait dengan kuota yang mereka beli. Biasanya yang untuk sebulan, jatah sebulan, tapi karena jaringan di daerah mereka bermasalah, biasanya mereka hanya menikmati paketan itu hanya 15 hari, bahkan kadang cuma 2 minggu gitu. Jadi mereka merasa sia-sia, apalagi bayarnya sudah cukup mahal ya Tribuners. Makanya gak heran kalau banyak yang kemudian beralih ke kartu prabayar lain. Nah, pemulihan permanen ini Tribuners ditargetkan rampung pada 22 September mendatang dengan adanya 2 kali penurunan kualitas layanan selama proses perbaikan. EVP Telkom Regional 5 Amin Subagio juga menyampaikan bahwa kapal perbaikan khusus telah disiapkan untuk melanjutkan proses pemulihan pada ruas Ambon Fak-Fak, tepatnya di kilometer 3,2 dari Beach Manhole Ambon. Dan proses pemulihan permanen yang dilakukan ini setidaknya mencakup beberapa tahapan teknis yang menyebabkan penurunan sementara kualitas layanan Telkom Group baik untuk fix maupun mobile broadband di wilayah Ambon, tepatnya di Pulau Seram dan Banda Neira pada waktu-waktu tertentu. Dikatakan Tribuners bahwa selama proses perbaikan itu terdapat 2 tahapan downtime yang akan mengakibatkan penurunan kualitas layanan sebanyak 2 kali. Jadi yang pertama itu akan terjadi pada tanggal 17 hingga 18 September selama kurang lebih 12 jam. Waduh, besok sama lusa ini ya. Lalu yang kedua akan terjadi pada 20 hingga 22 September selama kurang lebih 40 jam.
Nah, udah ada ini ya, apa namanya, kisi-kisi ya untuk besok dan juga lusa, lalu ada tanggal 20 sampai 22. Nah, pada tanggal 22 September proses pemulihan diperkirakan akan selesai dan layanan kembali normal. Apabila terdapat perubahan waktu akan diinformasikan nanti. Jadi kalian mungkin bisa sering-sering ngecek media sosial Telkom biar terus update informasi di sana, Tribuners. Yang terakhir kita punya informasi dari SBT mengenai banjir yang kembali melanda Kampung Buton. Warga pun meminta perhatian serius dari Pemda SBT. Ya, Tribuners, warga Kampung Buton, Desa Limumir, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur ini kembali dilanda banjir pada hari Minggu 15 September kemarin. Dan peristiwa ini bukan yang pertama kalinya, namun kali ini tuh dampaknya dirasakan begitu mendalam, menimbulkan kerugian material dan juga trauma bagi warga setempat. Hal itu disampaikan salah satu warga setempat, Amnun Nakib, kepada tribunambon.com ya, kepada reporter kami pada hari Senin kemarin. Beliau mengatakan bahwa ini sudah berkali-kali terjadi dan mereka selaku masyarakat sudah menyuarakan persoalan ini di berbagai kesempatan, tetapi sampai saat ini belum ada penanganan yang serius katanya. Dan banjir yang disebabkan oleh cuaca ekstrim ini telah merusak sejumlah rumah dan juga harta benda. Warga di sana pun khawatir jika cuaca terus memburuk, maka kerugian yang lebih besar dan juga bahkan korban jiwa bisa saja terjadi. Dan tentunya mereka berharap ada solusi permanen agar musibah ini tidak terulang kembali di masa depan. Pastinya perhatian serius dan juga penanganan cepat dari pemerintah SBT sangat diharapkan ya, Tribuners, untuk mengembalikan rasa aman dan juga harapan bagi warga yang terdampak. Memang beberapa hari belakangan ini bukan hanya SBT ya yang dilanda hujan, bahkan Kota Ambon pun beberapa hari ini juga masih sering hujan. Dari bulan apa ya, kita dilanda hujan dari bulan April sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda hujan tidak akan turun lagi, Tribuners. Tapi ya tetap kita menikmati yang lagi kerja ataupun mau kerja, semangat walaupun cuacanya lagi tidak menentu. Dan pastinya Tribuners, untuk kalian yang ingin mengupdate informasi, silakan selalu update di portal kami www.tribunambon.com, ataupun juga bisa ke berbagai akun media sosial kami mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan juga Twitter. Dan juga jangan lupa saksikan beberapa program kami lainnya. Nanti kita ketemu lagi di rapot hari Kamis lusa ya, Tribuners. Jangan bosan-bosan. Akhirnya saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.